Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Andriani. Ingin presentasikan tentang peran guru dalam pembelajaran dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aan Andriani dan Raffi Khoirul Amin. Selanjutnya, materi ini akan dipresentasikan dimulai oleh Raffi. Pengertian guru. Guru memegang peranan yang sangat strategis, terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, di mana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Peran guru sendiri berarti kehadiran dan pola tingkah laku seorang pendidik dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar menjadi peserta didik yang selaras dengan tujuan sekolah dan juga mampu meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya itu peran guru di sini adalah guru sangat penting dalam proses belajar mengajar di dalam sekolah atau di dalam kelas. Guru membimbing siswa mengarahkan yang lebih baik dan yang lebih benar. Peran guru dalam proses pembelajaran. Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Mungkin di antara kita masih ingat ketika duduk di kelas 1 SD. Gurulah yang pertama kali membantu memegang salah satu tangan peserta didik dan membantunya untuk dapat memegang pensil dengan benar dan membiasakan mereka untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Maksudnya itu peran guru dalam proses belajar kepada siswanya, bahwa guru ingin melihat siswanya lebih pintar dan lebih baik kepada ke orang lain. Dan di sini guru juga lebih mementingkan ke anak muridnya bisa membaca, menulis dan menghitung. Guru sebagai pendidik. Maksudnya itu guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar pribadi tertentu yang mencukupi tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 2. Guru sebagai pengajar. Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama dan utama, guru membentuk peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memenuhi materi standar yang dipelajarinya. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi beberapa faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkah kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama itu membuat ilustrasi.
membuat ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya daripada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. Yang kedua, mendefinisikan, meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, menganalisis, membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian. Yang keempat, mensintensin, mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam sesuatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti. Yang kelima, bertanya, menganjung pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang dipelajari menjadi lebih jelas. Yang keenam, merespon, mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Yang ketujuh, mendengarkan, memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah. Yang kedelapan, menciptakan kepercayaan, yaitu peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar. Saya Andriani akan melanjutkan presentasi dari Rafki. Yang 9, memberikan pandangan yang bervariasi, melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang dan melihat masalah dalam kombinasi bervariasi. Yang 10, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran. Yang ke-11, menyesuaikan metode pembelajaran, dengan kemampuan atau tingkat perkembangan siswa serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari. Yang ke-12, memberikan nada perasaan, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat. 3. Guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan tunai pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Maksudnya, perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Pembimbing guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Semua itu dilakukan kerjasama yang baik dengan peserta didik, tetapi guru memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek perjalanan. Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang dilaksanakan dan direncanakannya. Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan keempat hal tersebut. Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik merencanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaninya, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Ketiga, guru memaknai pembelajaran. Keempat, guru harus melaksanakan penilaian. 4. Guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru bertindak sebagai pelatih. Dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, karena tanpa latihan
Seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan dalam berbagai keterampilan yang tidak dikembangkan sesuai dengan materi standar. Karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas pelatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar dengan potensi masing-masing. 5. Guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk dapat menasehati orang. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Peserta didik akan menemukan sendiri dan secara mengherankan bahkan menyalahkan apa yang ditentukannya serta akan mengadu kepada guru sebagai orang kepercayaan. 6. Guru sebagai pembaharu inovator. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain. Demikian halnya dengan pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Seorang peserta didik sekarang secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami dan diwujudkan dalam pendidikan. Guru harus menjembatani jurang ini bagi peserta didik. Jika tidak, maka hal ini dapat mengambil bagian dalam proses belajar yang berakibat tidak menggunakan potensi yang memilikinya. 3. Guru adalah memahami bagaimana keadaan jurang meminta ini, bagaimana menjembataninya secara efektif. 7. Guru sebagai pembangkit pandangan. Guru harus terampil dalam komunikasi dengan peserta didik di segala umur, sehingga setiap langkah dari proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk penunjang. Guru tahu bahwa ia tidak dapat membangkitkan pandangan yang kebesaran kepada peserta didik jika ia sendiri tidak memilikinya. Demikian akhir presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.